Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IDS, firewalls, dan honeypots. Seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu bahwasanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan jaringan. Nah, kita lanjut saja. Di sini tabel kontennya ada 3. Yang pertama itu pada bab 1 ada IDS atau IPS. Lalu bab 2 kita masuk pada firewalls. Lalu bab 3 yaitu honeypots. Sekarang kita masuk pada bab 1 yaitu IDS atau IPS. Nah, sini kita konsep dasarnya. Ada IDS dan IPS. IDS itu singkatan dari Instruction Detection System. Sedangkan IPS itu Intrusion Prevention System. Nah, IDS ini pemantauan pasif terhadap aktivitas yang mencari anomali. Nah, sedangkan IPS ini pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencari anomali. Jadi IDS ini pasif, IPS ini aktif. Nah, kita lanjutkan pada layar. IDS ini itu pemantauan pasif terhadap aktivitas yang mencari anomali dan memperingatkan atau memberitahukan jika ditemukan anomali tersebut. Lalu IPS ini pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencari anomali dan memperingatkan atau memberitahukan serta mengambil tindakan ketika ditemukan anomali. Nah, sebenarnya IDS dan IPS ini hampir sama, akan tapi pemantauannya itu yang berbeda, yang dimana IDS itu pemantauannya pasif, IPS itu pemantauannya aktif, dan mereka sama-sama mencari anomali. Nah, itu saja konsep dasarnya. Lalu kita masuk jenis penerapan. Jenis penerapan ini ada HIDS, NIDS, dan WIDS. Nah, ketiga ini masuk ke IDS. Yang pertama itu HIDS. HIDS itu adalah Host Based Intrusion Detection System. Ya, ada kata host ya. Itu Host Based Intrusion Detection System. Nah, fungsi dari HIDS ini itu mengetahui kondisi sensor-sensor pada sistem injeksi. Selain HIDS ini memudahkan dan mempercepat kerja mekanik, ini juga tidak perlu melakukan pengecekan setiap komponen dengan mengandalkan lampu diagnosis di panel indikator setiap sepeda motor. Berarti karena ada kata sepeda motor, jadi HIDS ini mungkin sering terkait pada sepeda motor. Lalu ada NIDS. Nah, NIDS ini singkatan dari Network Intrusion Detection System. Nah, NIDS ini adalah penyedia perlindungan terhadap sistem jaringan komputer selain dari mekanisme perlindungan yang telah diimplementasikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk WIDS. Nah, WIDS ini yaitu Wireless Intrusion Detection System. Setelah yang tadi HIDS itu host, lalu NIDS itu network, sekarang kita masuk WIDS itu wireless. Nah, WIDS ini tidak jauh beda dengan IDS lainnya. IDS lainnya itu HIDS, NIDS itu. Hanya saja WIDS ini itu fokus memantau jaringan wireless. Lalu di WIDS ini itu ada yang namanya Kismet. Nah, Kismet itu merupakan sebuah wireless network detector. Kismet bisa digunakan menjadi sniffer dan sistem pendeteksi serangan itu bisa disebut instruction detection system. Nah, lalu selanjutnya jenis penerapan ini ada dua basis. Yang pertama basis host, lalu ada basis jaringan. Nah, pada basis host ini pemantauan aktivitas pada satu perangkat atau host dengan dipasangkan secara lokal. Nah,
Ya, berbasis host itu dia memantau satu perangkat atau satu host. Sedangkan berbasis jaringan itu memantau aktivitas di seluruh jaringan menggunakan sensor jarak jauh yang melaporkan kembali ke sistem pusat. Ini sering dipasang dengan sistem informasi dan CIEM, keamanan untuk analisis. Seringkali pencarian reverse ARP atau reverse DNS digunakan untuk menemukan sumbernya. Nah, berbasis itu satu perangkat, sedangkan berbasis jaringan itu seluruh jaringan itu menggunakan sensor jarak jauh. Next, selanjutnya kita masuk ke deteksi berbasis pengetahuan dan perilaku. Deteksi berbasis itu dibagi dua, yaitu berbasis pengetahuan dan berbasis perilaku. Pada berbasis pengetahuan itu ada basisnya itu seperti tanda tangan atau pencocokan pola. Bentuk deteksi ini itu bentuk deteksi yang paling umum. Itu bentuk deteksi ini menggunakan basis data profile atau tanda tangan untuk menilai semua lalu lintas. Lalu adapun yang kedua itu berbasis perilaku. Contoh seperti statistik, anomali, heuristik. Ini dimulai dengan membuat garis dasar perilaku untuk sistem atau jaringan yang dipantau dan kemudian membandingkan semua lalu lintas dengan hal itu untuk mencari penyimpangan. Dapat diberi label AI atau sistem akal. Lalu next kita masuk ke jenis-jenis peringatan IDS. Nah, di jenis peringatan IDS ini ada 4. Ada positif benar, positif salah, negatif palsu atau negatif salah, lalu negatif benar. Positif benar ini itu peringatan IDS itu ada serangan, ada peringatan. Jadi IDS-nya itu berfungsi karena peringatannya itu adanya peringatan saat adanya serangan. Lalu adapun positif salah, tidak ada serangan tapi ada peringatan. Berarti ada suatu error pada peringatan IDS-nya. Sehingga terjadi kesalahan ketika tidak ada serangan, tiba-tiba ada peringatan. Gitu. Lalu kita masuk ke negatif palsu. Nah, negatif palsu ini adalah skenario terburuk, di mana serangannya ada tapi tidak ada peringatan. Jadi peringatan IDS itu tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi. Serangannya itu melewati IDS-nya, sehingga tidak ada peringatan ketika serangan itu terjadi. Lalu ada pun yang terakhir negatif benar. Negatif benar ini tidak ada serangan, tidak ada peringatan. Jadi ya tidak ada serangan, tidak ada peringatan. Ya. Next kita masuk pada bab 2, yaitu firewalls. Nah, firewalls ini bisa kita baca sini, firewall sering dilihat sebagai perangkat NIC. Pengguna kumpulan aturan untuk memfilter lalu lintas dapat menerapkan kebijakan keamanan. Kita masuk pada bahasannya. Konsep dasar dari firewall. Firewall adalah sebuah alat keamanan cyber yang menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Nah, sistem firewall bertugas mengontrol akses lalu lintas jaringan yang dianggap sah atau aman sehingga mencegah terjadinya serangan dari luar. Tujuan utama dari sistem ini adalah membuat suatu penghalang antara jaringan internal, yaitu perangkat Anda, dengan lalu lintas eksternal, entah itu berasal dari internet atau yang lainnya, sehingga terdapat suatu kontrol dari akses pihak luar. Next, masuk pada jenis-jenis firewall. Nah, jenis firewall ini ada 4, yaitu stateful, yaitu penyaringan paket dinamis, stateless, penyaringan paket statis, lalu inspeksi paket mendalam, yang terakhir firewall proxy, yaitu memediasi komunikasi antara titik akhir yang tidak dipercaya dan yang dipercaya. Yang pertama stateful nih. Stateful ini itu
memiliki 2 lapisan. Masa memiliki 7 lapisan, 3 lapisan jaringan, dan 4 lapisan transport. Seperti itu. Selanjutnya itu stateless. Nah, stateless ini memiliki 3 lapisan jaringan. Lalu next itu kita masuk pada inspeksi paket mendalam. Inspeksi paket mendalam ini memiliki 7 lapisan, yaitu 7 lapisan aplikasi. Lalu yang terakhir itu ya firewall proxy. Firewall proxy ini itu adalah sistem keamanan jaringan yang melindungi sumber daya jaringan dengan menyaring pesan pada application layer 7. Lalu firewall proxy juga dapat disebut firewall aplikasi atau firewall gateway. Next, kita masuk pada jenis-jenis proxy. Nah, tadi itu jenis-jenis firewall, sekarang kita masuk jenis-jenis proxy. Yang pertama itu proxy tingkat sirkuit. Nah, proxy tingkat sirkuit ini yaitu firewall yang bekerja pada layer 7, lapisan sesi. Mereka memantau jabat tangan TCP antar paket atau memantau hubungan TCP antar paket untuk menentukan apakah sesi yang diminta sah atau tidak. Gitu. Lalu yang kedua itu proxy tingkat aplikasi. Nah, proxy tingkat aplikasi ini layanan atau server apapun yang bertindak sebagai proxy untuk permintaan komputer klien pada protokol aplikasi. Nah, pada proxy tingkat aplikasi ini itu adalah proxy yang mengetahui tentang aplikasi tertentu yang menyediakan layanan proxy. Proxy ini memahami dan menafsirkan perintah dalam protokol aplikasi. Lalu kita masuk ke adapun itu proxy tingkat sirkuit. Yang pertama tadi itu adalah proxy yang membuat sirkuit antara klien dan server tanpa menafsirkan protokol aplikasi. Next, yang ketiga itu jenis proxy multi-homed firewall atau dual homed. Jenis proxy ini itu firewall yang memiliki 2 atau lebih antarmuka. Satu antarmuka terhubung ke jaringan yang tidak dipercaya, dan antarmuka lainnya terhubung ke jaringan yang dipercaya. Lalu, DMZ dapat ditambahkan ke firewall multi-home hanya dengan menambahkan antarmuka ketiga. Lalu jenis proxy selanjutnya itu Bastion host. Bastion host ini itu titik akhir yang terekspos ke internet, tetapi telah dikeraskan untuk menahan serangan. Host pada subnet yang disaring, yang dirancang untuk melindungi sumber daya internal. Lalu jenis proxy selanjutnya itu host yang disaring. Host yang disaring ini itu titik akhir yang dilindungi oleh firewall. Lalu ada pun jenis proxy selanjutnya itu penyaringan paket, itu firewall yang hanya melihat header. Ini hanya menggunakan aturan yang secara implisit menolak trafik kecuali jika diizinkan. Jenis proxy selanjutnya itu zona private. Zona private ini host-host internal yang hanya menanggani permintaan dari dalam zona tersebut. Sering menggunakan Network Address Translation atau NAT yang dapat menerapkan hubungan satu ke satu atau satu ke banyak antara alamat IP eksternal dan internal. Next, kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini honeypot. Honeypot ini itu adalah sistem umpan atau server yang digunakan bersama sistem produksi di dalam jaringan Anda. Ketika digunakan sebagai target yang memikat bagi penyerang, honeypot dapat menambah peluang pemantauan keamanan untuk tim biru dan mengalihkan perhatian musuh dari target mereka yang sebenarnya. Honeynet
itu 2 atau lebih honeypot di jaringan membentuk sebuah honeynet. Honeynet dan honeypot biasanya diimplementasikan sebagai bagian dari sistem deteksi penyusupan jaringan yang lebih besar. Lalu ada pun yang namanya honey farm. Honey farm ini adalah kumpulan honeypot dan alat analisis yang terpusat. Next, masuk pada jenis-jenis honeypot. Itu ada 4, yaitu interaksi rendah, interaksi tinggi, produksi, dan penelitian. Interaksi rendah ini mensimulasikan atau menirukan layanan dan sistem yang sering menarik perhatian penjahat. Lalu, mereka menawarkan metode untuk mengumpulkan data dari serangan buta seperti botnet dan malware worm. Lalu, interaksi tinggi. Interaksi tinggi ini mensimulasikan semua layanan dan aplikasi dan dirancang untuk sepenuhnya dikompromikan. Lalu produksi. Produksi ini berfungsi sebagai sistem umpan di dalam jaringan dan server yang beroperasi penuh. Seringkali sebagai bagian dari sistem deteksi intrusi atau IDS, mereka mengalihkan perhatian kriminal dari sistem yang sebenarnya sambil menganalisis aktivitas jahat untuk membantu mengurangi kerentanan. Lalu yang terakhir itu penelitian. Penelitian ini digunakan untuk tujuan pendidikan dan peningkatan keamanan. Alat ini berisi data yang dapat dilacak, yang dapat Anda lacak ketika dicuri untuk menganalisis serangan. Next, alat-alat untuk pada honeypot ini, yang pertama ada Spectre, ada Honeydee, lalu ada KF sensor atau honeypot IDS. Jadi, ini saja yang dapat saya jelaskan tentang IDS, firewall, dan honeypot. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lalu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.